Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Muhammad Minwanun. Dalam segmen jejak sejarah ini saya akan kembali mengulas arsip lama saya di tahun 2020 di bulan Agustus tanggal 24. Saya bersama teman saya Faisal Hafid mengunjungi salah satu tempat bersejarah di Madiun, yaitu Masjid Nur Hidayatullah atau yang dikenal dengan nama Masjid Kuno Kuncen, yang mana di sebelahnya ada makam para leluhur pendiri Madiun. Selamat menyaksikan. Sekarang kita sudah di Kuncen, tepatnya di Masjid Kuno Kuncen atau Masjid Nur Hidayatullah. Disinilah pusat pemerintahan Bupati Madiun pertama Ronggo Jumeno yang dipindahkan dari Sogaten ke Kuncen. Jika teman-teman melihat video saya yang di Sidomulyo ataupun di Sogaten, itu merupakan makam Kiai Rasogati yang diutus oleh Raja Demak untuk menyebarkan Islam di Madiun. Hanya saja untuk wilayah administrasi sendiri itu diserahkan kepada salah seorang keturunan dari Raja pertama Demak, Raden Fatah itu punya anak yang menjabat juga sebagai penerusnya, yaitu Sultan Trenggono, Raja ketiga Demak, memiliki 4 keturunan, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Keturunan yang pertama yaitu Sunan Prawoto, Raja Demak keempat, disusul Ratu Kalinyamat yang merupakan Bupati Jepara yang pertama atau Adipati Jepara pertama. Kemudian yang ketiga itu Ratu Mas Cempaka yang dinikahi oleh Jaka Tingkir, yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya, Sultan Pajang yang pertama. Kemudian yang keempat itu bernama Ronggo Jumeno atau yang memiliki nama kecil Pangeran Timur. Timur itu artinya muda karena beliau itu putra yang paling bungsu. Nah, yang keempat inilah yang kemudian diutus oleh pemerintah Demak untuk mendirikan sebuah kadipaten yang bernama Purabaya. Dijelaskan dalam buku sejarah Kabupaten Madiun tahun 1980. Walaupun tentu ada perbedaan pendapat, ya, ada yang menyatakan kalau Purabaya itu bukanlah nama wilayah, melainkan sebuah gelar yang diberikan kepada pemimpin terah Kesultanan Islam baik Demak, Pajang maupun Mataram. Jadi Pangeran Timur yang kemudian bergelar Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno memindahkan pusat pemerintahan dari Sogaten ke daerah Kuncen yang mana waktu itu namanya Wonorejo. Wono berarti alas dan Rejo berarti makmur. Yang wilayah tersebut dulunya merupakan hutan belantara, kemudian dibabat dan mendirikan sebuah bangunan musola yang kemudian menjadi masjid sekarang ini. Orang menyebutnya wilayah itu sebagai Masjid Kuno Kuncen yang diberikan nama Masjid Nur Hidayatullah itu sekitar tahun 1970-an. Disitulah terdapat beberapa peninggalan bersejarah, salah satunya guci untuk tempat mengambil air wudhu. Di depan Masjid Nur Hidayatullah atau Masjid Kuno Kuncen itu bersemayam makam para bupati. Salah satunya yaitu yang paling utama tentu makam dari Ronggo Jumeno, Bupati pertama Madiun, yang mulai menjabat tanggal 18 Juli 1568 yang hingga kini ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Madiun, yang usianya sekarang sudah lebih dari 4 abad setengah. Di makam tersebut ada juga pesarean atau makam bupati lainnya, yaitu makam Mangkunegoro I yang menjabat di era Mataram di awal pemerintahan VOC tahun 1601, bupati ke-6 ya. Kemudian ada Mangkunegoro II, III, dan IV ada di situ. Jadi total ada 5 bupati, yaitu Bupati Madiun yang pertama Ronggo Jumeno, Bupati ke-6 Mangkunegoro I, seterusnya sampai 4. Jadi ada Bupati 7, 8, dan 9. Nah, pertanyaannya Bupati keduanya yaitu Retno Jumilah atau Retno Jumilah merupakan putri dari Ronggo Jumeno. Beliau itu yang awal perubahan nama dari Purabaya menjadi Madiun. Ada 2 versi juga, yang mana nama Madiun itu diambil dari keris tundung yang di Tundung Madiun yang dipakai untuk melawan Mataram, Panembahan Senopati dari Mataram, Jogja.
Ada juga yang menyatakan bahwa Madiun itu diambil dari kata memedi atau hantu yang berayun-ayun sehingga dinamakan Madiun. Tapi yang paling kuat yaitu ketika Retno Dumilah melawan pasukan dari Mataram itu menggunakan keris Tundung Madiun, yang mana waktu itu pasukan Purabaya yang dipimpin Retno Dumilah itu kalah, kemudian takluk dibawa oleh Senopati dan dinikahi, dan makamnya ada di sana, Kompleks Imogiri di Bantul, Jogja. Sementara untuk makam Bupati 3, 4, dan 5, ketika saya bertemu dengan juru kunci makam Bapak Sia Munir ya, itu sampai sekarang hilang, tidak ditemukan keberadaannya. Hanya beberapa yang ditemukan selain di Masjid Kuno Kuncen itu ada di Masjid Kuno Taman yang juga banyak menjadi tempat bersemayam para Bupati Madiun. Demikian video segmen jejak sejarah hari ini di Masjid Kuno Kuncen dan makam pendiri Madiun. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video berikutnya hanya di channel YouTube Muhammad Mirwanun. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.